Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patris Marlindo dengan NIM 2108427. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang renang atau akuatik, tentang olahraga renang. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang teknik gaya dada dan gaya bebas. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu gaya dada. Gaya dada yaitu dilakukan dengan cara gerakannya yaitu simetris antara ayunan kaki dan bergantian dengan gerakan tangan. Jadi gerakan ini dilakukan setelah sembari kita meluncur, lalu kita melakukan gerakan gaya renang seperti layaknya seperti kata dengan kayuhan atau tendangan atau mengayun kaki ke belakang, menyerupai lebih kurang seperti gaya kata berenang. Jadi di sini sangat dituntut atau dibutuhkan sekali keseimbangan atau kesimetrisan ayunan kaki ke belakang atau tendangan kaki ke belakang sembari dengan kayuhan tangan yang simetris pula, yaitu dengan cara seperti meluncur lalu mengayuh ke belakang juga. Dan gerakan ini berkelanjutan akan tetapi bergantian dengan kaki dan tangan seperti itu. Jadi selanjutnya gaya bebas yaitu gaya renang yang biasa pada umumnya banyak digunakan oleh para perenang pemula karena gaya ini yang sangat mudah untuk dipraktekkan. Jadi gaya bebas ini termasuk atau tergolong dengan gerakan seperti gerakannya yaitu tergolong gerakan ritmik karena gerakan kaki dan tangan yaitu tidak sama, jadi bergantian. Jadi antara kaki mengayuh seperti mengayuh sepeda, akan tetapi kakinya lurus dan bergantian atas bawah. Jadi gerakan ini dilakukan tidak boleh berhenti, yaitu dengan tangan sembari mengayuh di air. Jadi tangan juga sembari mengayuh di air. Gaya bebas termasuk gaya yang lumayan susah atau sangat sulit untuk dipraktekkan dikarenakan gaya bebas ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti salah satu kaki atau tangan maka akan langsung tenggelam. Jadi begitu. Jadi untuk akuatik atau renang sebelum melakukan aktivitas juga sama dengan aktivitas lain, tergantung gaya atau teknik yang akan mau dipraktekkan. Sebenarnya kalau untuk gaya bebas itu lebih diutamakan ke kaki dan tangan. Akan tetapi kalau untuk gaya dada itu lebih diutamakan ke tangan saja, sedangkan kaki tidak terlalu dominan karena di sini kaki akan tidak terlalu bekerja keras karena hanya perlu menendang saja ke belakang layar seperti kaki kata. Dan juga kalau di sini tangan yang sangat dibutuhkan karena gaya dada membutuhkan kekuatan tangan untuk mengambil nafas keluar dari air. Jadi begitu, nanti saya akan mempraktekkannya sebagai berikut. Baik, saya akan mempraktekkan renang gaya dada, akan tetapi karena di sini tidak ada kolam renang, jadi saya akan mempraktekkan dengan bentuk gerakan tangannya saja dan juga kakinya saja. Nanti saya akan berusaha untuk mempraktekkannya bagaimana awalan dari meluncur sampai terbentuknya gaya dada atau
gerakannya seperti apa gaya dada. Oke, baik. Jadi di gerakannya yaitu untuk gaya dada. Ini gerakan gaya dada, gerakan tangannya saja. Baik. Jadi setelah kita meluncur seperti ini, posisi tangan dan kepala bagian belakang itu sama rata atau lebih kurang. Tangan ini kita lempar. Ini tangan ini sejajar dengan telinga. Jadi kepala tidak menghadap ke depan, wajah tidak menghadap ke depan, tapi wajah menghadap ke kolam renang. Jadi wajah menghadap ke kolam renang. Lalu gerakannya seperti ini. Setelah kita membelah air, lalu kita mengayunkan tangan kita seperti ini. Jadi seperti ini, lalu seperti ini. Jadi membelah air itu seperti ini. Lalu kembali membelah air dengan cara mencelupkan tangan. Mencelupkan air ke dalam dasar kolam, lalu mengayuh dengan kedua tangan dengan simetris. Maksud simetrisnya yaitu sejajar. Jadi volume air yang kita dorong ke belakang itu sama besar, sehingga kita akan meluncur dengan sangat cepat dan lurus. Baik, jadi karena kita tidak ada kolam renang di sini, maka saya akan mempraktekkan gaya dada itu di sini saja menggunakan kursi sederhana. Jadi yang mana gerakannya yaitu kalau setelah kita meluncur tadi, maka posisi kita di dalam air maka seperti ini. Jadi setelah kita meluncur, setelah kita masuk ke dalam kolam renang, maka posisi kita di dalam air seperti ini, tangan lurus ke depan seperti ini. Sebelum melakukan gaya dada, maka tangan kita sejajar seperti ini. Seperti ini. Wajah kita seperti ini. Tidak menghadap ke depan, tapi menghadap ke, seandainya ini dasar kolam di bawah, maka seperti ini. Lalu untuk gaya dada, maka kita mengayunkan kaki. Jadi mengayunkan kaki seperti ini, seperti kata. Jadi setelah kita mengayunkan kaki terlebih dahulu, mengibaskan kaki seperti ini, seperti kata. Jadi dibawa ke depan, lalu ditendangkan ke belakang, lalu didapatkan, lalu ditarik lagi, ditendang lagi, dirapatkan. Jadi seperti itu layaknya katak berenang. Jadi kalau kita memperhatikan seekor katak berenang dalam air, maka kakinya itu yaitu menendang lalu diayun. Nah seperti ini, diayun, lalu setelah diayun ditendangkan ke belakang, lalu dirapatkan. Jadi ditendang, tarik, tendang, ayun. Jadi setelah kita menendang, lalu tangan kita kan seperti ini, menendang, maka kita setelah kaki rapat, maka kita mengayun dengan tangan. Ini dengan tangan, seperti itu. Jadi setelah menendang seperti ini, jadi gerakannya seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kaki menendang, tangan maju ke depan, menggunakan dorongan tangan kaki tadi, lalu tangan mengayun ke belakang. Seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu. Baik, Kak Bang. Baik, selanjutnya itu gerakan renang gaya bebas. Sekarang mempraktikkan gaya bebas. Jadi gaya bebas seperti ini. Jadi untuk gaya bebas dan gaya dada itu posisi meluncurnya tetap sama. Seperti ini. Lurus. Jadi tidak ada perbedaan gaya bebas dan gaya renang. Untuk gaya meluncurnya jadi tetap sama, lurus. Setelah meluncur, jadi mengayun tangan ke belakang seperti ini. Lalu salah satu tangan atau tangan kiri atau tangan kanan atau tangan kiri itu berada di depan, yang satu berada di belakang. Jadi setelah meluncur, lalu kita menggunakan kedua tangan untuk mengayun ke belakang, mengayun seperti ini. Jadi kita di kolam seperti ini.
lalu salah satu tangan maju ke depan sembari kita, tergantung kita. Jadi di sini ada teknik pernafasannya. Jadi tergantung kita mengambil nafasnya itu di kiri atau di kanan. Jadi seperti ini. Lebih kurang gambaran gaya bebas yang gaya tangannya yaitu, jadi setelah kita mengayun ke belakang, di tangan kita seperti ini, majukan. Jadi tangan kita satu di depan. Jadi kita itu mengambil nafas dengan cara miring. Jadi kalau kita mengambil nafas di bagian kiri, jadi seperti ini. Jadi tangan itu diayun ke belakang, lalu seperti ini masuk. Nah, jadi setelah tangan kiri ini maju, jadi masuk. Jadi seperti itu. Jadi kita menentukan di mana letak kita akan mengambil nafas, maka di situ kita akan memiringkan badan. Kalau kita akan mengambil nafas di setiap kita mengayunkan tangan kiri, maka seperti ini. Ayunkan, jadi seperti ini, ayunkan kiri. Jadi kalau kita mau mengayunkan tangan kanan seperti ini, ini ngambil nafas, jadi anggap ini dasar air. Kita seperti ini. Di tangan itu seperti ini, seperti itu. Dan untuk gerakan kakinya yaitu seperti ini. Gerakan kaki di gaya bebas yang tadi saya jelaskan yaitu dinamis. Jadi gerakannya itu mengayuh. Nah, seperti ini, mengayuh. Jadi seperti itu. Jadi setiap kita mengambil nafas, maka badan agak sedikit dimiringkan ini. Jadi setelah kita meluncur, lalu seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mengambil nafas dengan di kanan, jadi seperti ini. Nah. Jadi setiap kita mengambil nafas, kita sembari kita mengangkat tangan. Contoh kita mau mengambil nafas di kanan, maka kita mengangkat tangan kanan seperti ini. Kita menggunakan kemiringan badan dan juga momentum tangan mengangkat, kita juga mengambil nafas. Jadi setelah seperti ini, ambil. Jadi kalau sudah seperti ini, seperti ini. Jadi kita mau ngambil nafas, dihembuskan ke dalam air, di dalam air sembari berenang seperti ini. Jadi lebih kurang seperti itulah gerakan gaya bebas dan gaya dada dalam berenang. Jadi terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.